Nah, jadi ketika ada misalnya pencatutan, apakah pencatutan itu hanya fenomena Pilkada 2024? Tidak. Tidak hanya di 2024, dalam pilkada-pilkada sebelumnya juga terjadi banyak faktor. Misalnya karena tadi ya identitas kita tidak bisa dijaga ke perlindungan identitas atau informasi pribadi. Lalu pada waktu itu di awal-awal ya, misalnya ada yang ambil kredit atau waktu itu kalau ingin membeli nomor SIM card itu kan juga harus menyerahkan KTP dan lain sebagainya. Pola-polanya masih seperti itu. Tapi saya belum pernah menemukan pola seperti di Pilkada Jakarta. Karena ini bisa dikatakan cukup masif. Kenapa saya bisa katakan cukup masif? Tadi PBHI sudah menyebut ya, menerima ratusan teman-teman yang mengadu, termasuk Mas Aulia. Saya saja yang tidak buka posko dari pagi itu dikontak oleh teman, oleh mahasiswa di kampus, oleh teman SMA yang cerita keluarganya, anaknya dia, lalu teman kuliah dulu, waktu masih kuliah, yang bercerita ibunya, kakaknya, adiknya, atau kemudian kawan-kawan lain begitu yang tahu kalau saya menekuni pemilu. Itu lebih angkanya dari 50 yang bercerita kalau data dia dicatut dan ketika memeriksa nomor NIK-nya di portal publikasi KPU itu terdata mendukung bakal pasangan calon perseorangan di Jakarta. Nah, artinya bagaimana kan ini kalau kita runut dari awal ya bahwa dukungan harus diverifikasi faktual dan yang diverifikasi faktual itu setelah dinyatakan memenuhi verifikasi administrasi. Jadi persyaratannya adalah dia harus menyerahkan dukungan dalam jumlah cukup, diverifikasi administrasi, lolos, dan diverifikasi faktual. Faktual pun ada tahap satu, ada tahap dua. Kalau belum memenuhi syarat, maka bisa melengkapi baru tahap dua. Tahap dua lah yang kemudian menentukan memenuhi syarat atau tidak. Nah, dengan sedikit ilustrasi tadi, saya ingin mengatakan Bawaslu tidak boleh menunggu sekedar mengatakan kalau ada laporan kami akan proses. Melihat informasi atau kemudian indikasi yang sudah beredar di masyarakat, mestinya Bawaslu itu proaktif, mengambil langkah aktif memproses tanpa harus menunggu laporan. Apalagi kalau laporannya sudah masuk. Jadi bukan sekedar misalnya mengatakan kami akan memproses kalau ada laporan, tapi Bawaslu butuh lebih dari itu. Laporan yang masuk harus diproses. Selain itu, informasi awal atau temuan awal yang beredar banyak di masyarakat kita, di apakah media sosial PBHI, kawan-kawan masyarakat begitu ya, itu bisa ditindaklanjuti. Karena Bawaslu itu bukan hanya menindaklanjuti laporan, tapi dia juga bisa menindaklanjuti temuan. Temuan itu apa? Temuan apabila ada indikasi awal yang didukung oleh bukti bahwa memang telah terjadi dugaan pelanggaran. Nah, ketika ada orangnya jelas, lalu kemudian menyatakan datanya dicatut, ada foto screenshot gitu ya, itu sudah menjadi indikasi temuan yang sangat kuat untuk ditindaklanjuti tanpa harus menunggu adanya laporan. Kenapa Bawaslu harus proaktif? Karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap proses pilkada secara keseluruhan, dan kalau kita berpikir sebaliknya, ini juga penting bagi kredibilitas calon dan proses pilkada. Jadi ini kan akhirnya bermuara pada Darmakun begitu ya. Nah, Darmakun sendiri butuh tuh perlindungan terhadap kredibilitasnya supaya dugaan pelanggaran-pelanggaran ini tidak berlarut-larut tanpa adanya penegakan hukum. Jadi jangan dibiarkan. Justru tindak lanjut itu penting bagi publik, penting bagi perlindungan hak warga negara supaya data mereka tidak disalahgunakan, tapi juga penting untuk menjaga kredibilitas pilkada dan kredibilitas calon begitu.